Seorang pegawai koperasi simpan pinjam dibekuk tim Opsnal Polsek Sandubaya. Ribuan keluarga di Lombok Timur alami krisis air bersih. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Elias. Inilah iNews NTB selengkapnya. Ya, kita awali informasi pertama pemirsa. Seorang pegawai koperasi simpan pinjam dibekuk tim Opsnal Polsek Sandubaya karena mencuri handphone dan juga celengan sepupunya. Rencana pelarian terduga pelaku pencurian ke kampung halamannya harus terhenti setelah ditangkap tim Opsnal Polsek Sandubaya di Pelabuhan Poto Tanu, Sumbawa Barat. Penangkapan terhadap terduga pelaku YA warga Atambua, Kupang ini atas laporan korban yang tidak lain sepupu dari pelaku karena telah mencuri celengan, HP, dan membawa kabur sepeda motor milik perusahaan. Korbannya adalah temannya sendiri, sepupunya sendiri, sama-sama perantau dari Kupang, yaitu TKP yang di BTN Suite Turide. Tersangka mencuri handphone dengan celengan yang kurang lebih isinya 3 juta. Kemudian dia membuang celengan itu di Narmada pada saat dia mau pulang kabur ke kampung halamannya, yaitu di Kupang. Terduga pelaku YA diamankan di rutan Mapolsek Sandubaya guna penegakan hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 7 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, operasi pemasangan alat pacu jantung pertama di NTB terhadap seorang pasien anak berhasil dilakukan tim dokter RSUP NTB dan masyarakat diminta untuk tidak khawatir terkait masalah biaya perawatan. Melakukan operasi pemasangan alat pacu jantung pertama di NTB kepada seorang pasien anak. Pasien yang berasal dari Lombok Utara diketahui mengidap penyakit atrioventricular block atau AV block yang menyebabkan irama denyut jantung menjadi terhambat. Dan penyakit ini merupakan penyakit langka yang memiliki banyak faktor sehingga pihak dokter harus segera melakukan pemasangan alat pacu jantung agar tidak menyebabkan permasalahan yang lebih parah terhadap anak berusia 2,5 tahun itu ke depannya. Adapun RSUP NTB berjanji kepada masyarakat yang tidak mampu walaupun nantinya permasalahan serupa tidak di-cover oleh BPJS, pihak RSUP NTB akan berusaha tetap membantu memberikan pelayanan maksimal dengan tidak mempermasalahkan biaya. Alat pacu jantung permanen itu adalah alat kesehatan dengan tenaga baterai yang dipasangkan di dinding jantung dari pasien ini. Alat ini dipasang karena pasien ini mengalami total AV block di mana denyut jantungnya menjadi sangat lambat. Sebelum pemasangan alat pacu jantung permanen, kita pasang dulu alat pacu jantung temporer yang dimasukkan lewat pembuluh darah di paha. Saat itu hari Sabtu kemarin kita kerjakan di ruang cath lab. Pemasangan pacu jantung temporer ini untuk membackup pemasangan pacu jantung yang permanen hari ini. Adapun dalam pelaksanaan operasi itu, RSUP NTB melibatkan 7 dokter spesialis guna kelancaran pemasangan alat pacu jantung tersebut. Kedepannya pihak rumah sakit berjanji akan semakin memperbaiki pelayanan di RSUP NTB agar semua penyakit medis dapat ditangani dengan baik tanpa harus merujuk pasien ke luar daerah. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ribuan kepala keluarga di Lombok Timur alami krisis air bersih dan akibat kian meluasnya kekeringan dari 8 kecamatan bertambah menjadi 9 kecamatan. Warga Tanjung Luar, Kecamatan Keruak rela antri demi mendapatkan air bersih yang disalurkan BPBD Lombok Timur.
Mereka kesulitan mendapatkan air bersih karena dilanda kekeringan sejak 3 bulan terakhir. Kekeringan juga melanda warga di wilayah Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru. Warga antusias mendapat bantuan air bersih dari Polres Lombok Timur. Polisi keliling ke rumah-rumah warga dan mengisi bak penampungan air bersih disiapkan warga di depan rumahnya. Dari data BPBD Lombok Timur, kekeringan kian meluas dari 8 kecamatan menjadi 9 kecamatan yang tersebar di 48 desa dan 213 dusun, dan warga di wilayah itu mengalami krisis air bersih. Dampak kekeringan untuk di Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 utamanya kekeringan akan krisis air minum atau air bersih, yaitu terdampaknya pada 9 kecamatan. Setelah kita verifikasi, finalnya 9 kecamatan. Jadinya ada peningkatan luasan, yaitu dari tahun 2022 itu terdampaknya 8 kecamatan. Sekarang itu menjadi 9 kecamatan. Setelah kecamatan Sikur juga ada satu tempat di sana, sehingga menjadi 9 kecamatan. 9 kecamatan terdiri dari 48 desa, 213 wilayah atau dusun. BPBD berencana akan menaikkan status bencana kekeringan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat jika permintaan air bersih dari warga terus meningkat. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya. Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Terima
kasih Anda masih bersama News NTB pemirsa. Ribuan jiwa di 16 kecamatan Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat terdampak bencana krisis air bersih dan kondisi ini sudah mulai dialami masyarakat sejak bulan April 2023 lalu. Dampak kekeringan dan krisis air bersih di Kabupaten Sumbawa tersebar di 42 desa di 16 kecamatan. Dampak kekeringan ini sudah terjadi sejak bulan April lalu dan diperkirakan sampai Oktober mendatang. Sebagian besar wilayah yang dilanda kekeringan yakni di wilayah utara Kabupaten Sumbawa, yakni daerah-daerah pesisir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumbawa, Muhammad Nur Hidayat mengatakan telah memetakan puluhan desa dan kecamatan yang terdampak kekeringan, namun belum dapat melakukan penyaluran air bersih lantaran keterbatasan anggaran. Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat sudah banyak menerima permintaan dari kepala desa untuk penyaluran air bersih, namun belum dapat melakukan penyaluran air bersih. Terdapat 71.653 jiwa yang tersebar di 42 desa di 16 kecamatan di Kabupaten Sumbawa dengan total kebutuhan air sebanyak 4.602.176 liter air dalam kurun waktu 1 bulan. Masyarakat terdampak ini ada 71.653 jiwa. Dana kami terparkir kemarin itu ada 6 juta rupiah. Itu pun sudah saat masyarakat minta kami bagikan, sudah habis. Akhirnya saya ngajukan darurat kekeringan itu ke keuangan. Di keuangan minta rekomendasi dari inspektorat. Keluar rekomendasi inspektorat bahwa kekeringan itu belum saatnya kita bagi air karena belum puncaknya. Sementara masyarakat kemari banyak sekali yang datang dari surat dari kepala desa. BPBD menekankan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih agar segera berkoordinasi pemerintah desa maupun kecamatan agar bantuan air bersih dapat disalurkan secepatnya. Salah seorang warga mengungkapkan kondisi ini sudah cukup lama terjadi dan untuk memenuhi kebutuhan air biasanya masyarakat membeli atau mengambil di sumber air yang cukup jauh. Hanya 1 bulan tidak ada, biasa 1 minggu tidak ada kalau tempat saya ini. Di sini kan ada tingginya. Biasanya kita ambil ke sawah, ke sumur, bawah sana. Nyuci-nyuci kita biasanya ke sawah. Jarang sulit air di sini. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, masyarakat memanfaatkan sumber air yang cukup jauh, bahkan tidak jarang masyarakat pesisir memanfaatkan air sumurnya yang payau. Masyarakat berharap adanya bantuan air bersih dari pemerintah serta meminta pemerintah mengupayakan sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, penyaluran ribu liter air bersih ke sejumlah wilayah di Kabupaten Sumbawa Barat diserbu warga dan warga terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mobil tangki Polres Sumbawa Barat langsung diserbu warga di Dusun Segera, Desa Kiatar, Kecamatan Pototano demi bisa mendapatkan air bersih. Warga di wilayah ini kesulitan mendapat air bersih karena mengalami kekeringan. Selama ini warga terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk meringankan beban warga yang terdampak kekeringan, Polres Sumbawa Barat menyalurkan 20.000 liter air bersih ke sejumlah titik termasuk ke warga di Dusun Sagena. Insya Allah rencananya kita seminggu sekali, tapi nanti diatur oleh ada Pak Kasat Mata, ada Pak Kapolsek, di mana saja titik-titik yang akan penyaluran tersebut nanti diatur seminggu sekali. Nah, untuk khusus penyaluran air bersih, karena memang di sini wilayah yang kekeringan untuk di Sumbawa Barat ini, Pototano termasuk hampir di setiap kelurahan ataupun desa itu kekurangan air bersih. Aksi sosial ini akan terus dilaksanakan secara rutin hingga beberapa hari ke depan untuk membantu warga yang terdampak kekeringan di sejumlah desa di Kabupaten Sumbawa Barat. Dari Sumbawa Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Polres Lombok Barat laksanakan penghijauan serentak penanaman pohon. Tersebut merupakan instruksi Kapolri untuk hadapi dampak El Nino.
Polres Lombok Barat bersama jajarannya melaksanakan kegiatan penghijauan atau penanaman pohon serentak. Penghijauan ini dipimpin langsung Kapolri melalui virtual. Di Lombok Barat, penanaman pohon di Dusun Batu Goling, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Dalam arahannya melalui Zoom meeting, Kapolri memberikan arahan dan inspirasi kepada seluruh peserta untuk berpartisipasi dalam upaya penanaman pohon serentak dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Kapolres Lombok Barat apresiasi partisipasi masyarakat dalam penanaman pohon serentak dan berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Petunjuk dan arahan dari Mabespori bahwa Polres jajaran seluruh Indonesia melaksanakan penghijauan. Sesuai dengan temanya yaitu Polri Lestarikan Negeri, kita melaksanakan penghijauan sejak dini. Hari ini kita di Desa Tempos, Dusun Batu Goleng melaksanakan penanaman pohon kurang lebih sebanyak 1.000 pohon. Ya, penanaman ini memang serentak ya, Kang? Ya, penanaman ini serentak seluruh Indonesia. Penghijauan dan penanaman pohon serentak ini bukan hanya merupakan tindakan konkret untuk menjaga lingkungan, akan tetapi juga sebagai wujud kepedulian dan sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga alam demi keberlanjutan hidup yang lebih baik. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali pemirsa, tetaplah bersama iNews NTB. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Santi Ramai. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dari dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Warga Desa Krembong Timur, Janapria, Lombok Tengah digegerkan dengan air sumur yang meluap di tengah kekeringan yang melanda.
Warga Dusun Krembong, Perok Timur, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah digegerkan dengan meluapnya air sumur milik salah seorang warga di dusun tersebut di tengah dilanda musim kemarau dan sejumlah wilayah kekurangan air akibat kekeringan. Termasuk di dusun ini menjadi salah satu wilayah kering dan kekurangan air terutama di musim kemarau saat ini. Namun di musim kemarau ini salah satu air sumur milik warga justru meluap dan melimpah. Meluapnya air sumur dengan kedalaman 13 meter ini bermula saat pemilik meminta tukang gali sumur memperdalam sumur. Lantaran sebelumnya air sumur hanya berisi 3 ember saja, namun setelah kedalaman 13 meter air sumur meluap hingga melimpah ke daratan. Warga mengaku bersyukur dengan kondisi ini lantaran mereka tidak lagi kekurangan air terutama di musim kemarau saat ini. Sebelumnya mereka hanya dapat menjumpai air melimpah hanya di musim penghujan. Tidak sedikit warga percaya air ini dapat dijadikan sebagai obat menyembuhkan segala macam penyakit. Tinjau dengar tadi si cemok dengan luah lidah jauh air baik lagu simbeng di timam CDP simbeng uli apa sedangkan alasan dengan luahnya ke batai itu jadi wat isi syukur bu lebih miskin dengan untuk air ya. Ada untuk kebutuhan mandi ya. Iya. Biasanya kalau nggak ada air di sini mandi di mana, Bu? Iya, minta sama orang di Krembong Timur. Sementara itu, baik warga sekitar maupun warga dari luar dusun Krembong Perok Timur berbondong-bondong datang mengambil air untuk dikonsumsi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tradisi hadok atau tinju tradisional menjadi tradisi turun-temurun di Desa Atakore, Nusa Tenggara Timur, di mana atraksi hadok ini juga dilalui sebagai atraksi budaya saat hasil panen warga melimpah. Desa Atakore merupakan salah satu desa yang terletak di Lembata, sebuah pulau di sebelah timur Flores. Saya disambut dengan hadok, yaitu tradisi tinju ala Lembata. Hadok dimulai dengan berdirinya 2 orang di tengah arena pertarungan yang bertugas sebagai wasit untuk mengawasi jalannya pertarungan, menentukan pemenang sekaligus melerai bila terjadi kericuhan. Hadok ronde pertama dilakukan oleh 2 petarung cilik. Hadok biasanya digelar setelah Bako Mehede, yaitu acara syukur hasil panen kebun yang telah diwariskan nenek moyang secara turun-temurun. Nah, setelah tadi anak-anak kecil yang jadi peserta hadoknya, kali ini yang lebih dewasa nih, orang dewasa. Pasti lebih seru lagi. Cara ngajaknya pakai bahu. Sop, berantem sop. Tak seperti teknik tinju pada umumnya, dalam hadok bagian tubuh yang bisa dipukul adalah bagian perut ke atas. Dan bagian yang paling diincar adalah bagian muka lawan. Semakin banyak bagian muka dipukul, semakin besar kemungkinannya untuk menang. Kali ini kayaknya ketuanya nih, aduh seru banget. Rame, nih lihat tuh kan tadi bahunya tuh disenggol. Jadi cara ngajaknya tuh pakai bahu, disenggol gitu. Itu tandanya ngajakin bertanding. Mamanya udah gak sabar tuh kan mulai, padahal digajakin salaman dulu. Udah panas. Kali ini benar-benar lah, ini paling terakhir, paling klimaks. Bapaknya kasihan. Ya bapaknya jatuh. Nilai yang dicapai oleh Bapak Nagar adalah 100 dan oleh Bapak Nino itu 99,99.
Ya pemirsa, wisata bawah laut di Pulau Nusa Pombo, Ambon, Maluku menjadi lokasi penyelam yang paling menarik bagi wisatawan. Nah, bagaimana keindahan bawah laut di pulau tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Guys, gak afdol kalau misalkan ke Ambon kita tidak mengeksplor keindahan bawah laut ya guys. Jadi saya dari Ambon menuju ke Batu Kuda guys. Dari Ambon ke Batu Kuda naik kendaraan roda 4 kurang lebih 1 jam guys. Dan di situ saya ketemu teman saya di Ambon, yaitu Usi Maya. Oke guys, sudah ready semuanya, bareng-bareng juga ada di kapal. Maya, langsung ke jalan? Oke, kita langsung ke Pulau. Let's go. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit menggunakan speedboat, saya sampai di lokasi dive. Dan di situ saya briefing dulu nih sama Usi Maya yang merupakan dive master di sini. Di situ dibilang kalau misalkan spot diving kita kali ini adalah slop nih guys. Jadi kita bakal melihat karang-karang yang keren banget, dan juga pastinya kalau karangnya keren juga pasti banyak ikan-ikan tropisnya nih guys. Ikan-ikan karangnya di situ. Langsung aja nggak tunggu lama, langsung nyebur guys. Itu asik banget pemandangannya, keren banget. Jadi dive di situ tuh, aduh asik banget deh. Karangnya warna-warni dan saya pun langsung disambut meriah oleh ikan-ikan yang dancing guys di depan saya. Banyak banget, ikannya lucu-lucu banget. Gak cuma itu guys, gak cuma ikan-ikan yang tumbuh di karang, di Nusa Pombo juga banyak banget lobsternya guys. Saya nemu lobster tuh banyak banget ngumpet di bawah-bawah karang. Tapi mereka nggak bisa ngumpet guys, karena masih kelihatan guys dari jauh. Kubis-kubisnya masih kelihatan, kaki-kakinya masih kelihatan dari jauh. Jadi saya lihat di situ, aduh itu lobsternya juga besar guys. Asik banget. Pokoknya bikin lapar deh guys ngeliatnya. Cool banget. Ya pemirsa, senang informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.